Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Market Buzz. Seperti kita akan simak terlebih dahulu beberapa informasi menarik di Market Highlight. Kali ini diantaranya adalah Wijaya Karya atau Wika diprediksi mendapatkan pendapatan yang naik 38,88 triliun rupiah pada tahun 2023. Dan berikutnya adalah ada laporan keuangan tahun 2022 yang tak kunjung dilaporkan, saham keras terancam disuspensi. Dan berikutnya adalah ada agenda ekonomi, pemirsa, ada data mengenai penjualan retail Indonesia secara year on year, kemudian ada data terkait dengan IHK inti month on month, year on year di bulan Mei, dan dari China ada data mengenai pinjaman baru China, dan dari Jerman ada IHK secara year on year di bulan Mei dari Jerman tentu saja. Agenda emiten diantaranya adalah ada BKSL, GDST, MYOR akan menggelar RUPS, sementara SGR akan menggelar KUM dividen tunai, AGI dan juga TBIG atau Tebik akan menggelar ex dividen tunai. Update dari pembukaan Bursa Asia di pagi hari ini, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk Nikkei dibuka menguat 1,18% di level 32.818, STI Singapura melemah 0,58%, Kospi Korea menguat 0,47%. Sementara itu untuk Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,25% nampaknya. Saham-saham utama di Bursa Asia dibuka mix di pembukaan perdagangan di pagi hari ini. Bursa perusahaan tambang, tembaga, dan emas terbesar kedua di Indonesia, Aman Mineral International dengan Aman, singkatannya begitu ya, IPO di Bursa Efek Indonesia dan proses kini berada di tahap book building atau penawaran awal dengan target raihan dana maksimal 12,9 triliun rupiah. Sejumlah saham masih akan melangsungkan IPO dalam waktu dekat. Salah satu yang telah masuk masa book building adalah perusahaan tambang, tembaga, dan emas terbesar kedua di Indonesia, yaitu PT Aman Mineral International. Target dana Aman Mineral hampir mencapai 13 triliun rupiah, sehingga ditengarai bisa menjadi pendorong bursa saham dalam negeri. Jika dicermati setelah listing, Aman Mineral punya kapitalisasi jumbo, di mana memasang harga book building di kisaran 1.650 hingga 1.775 rupiah, sehingga kapitalisasi pasarnya bisa mencapai 120,24 triliun rupiah hingga 129,35 triliun rupiah. Melansir prospektus perseroan, Aman Mineral International menawarkan sebanyak-banyaknya 7,2 miliar unit saham, atau 10% dari modal ditempatkan. Harga pelaksanaan dipatok pada kisaran Rp1.650 hingga Rp1.775 per lembar, sehingga perseroan berpotensi mengantongi sebanyak-banyaknya 12,94 triliun rupiah dari aksi ini. Adapun penjamin pelaksana emisi efek adalah PT BNI Sekuritas, PT CSLA Sekuritas Indonesia, PT DBS Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas. Untuk pendanaan sebesar 1,79 triliun rupiah dari dana IPO akan digunakan perseroan untuk penyetoran modal kepada PT Aman Mineral Industri, yang akan digunakan oleh Aman Mineral Industri untuk membiayai pengelolaan modal atas proyek smelter yang berlokasi di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu dana 3,05 triliun rupiah akan digunakan untuk melunasi utang kepada PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Sisa dana IPO akan dilokasikan untuk penyetoran modal kepada AMNT, yang selanjutnya akan digunakan Aman Mineral Nusa Tenggara untuk membiayai pengelolaan modal atas proyek ekspansi pabrik konsentrator yang berlokasi di Kecamatan Sekokang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan proyek pembangkit listrik tenaga gas uap yang berlokasi di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain Aman Mineral, dua perusahaan lainnya sedang dalam masa book building, yaitu PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk dan PT Graha Mitra Asia Tbk. Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita di Market Buzz sudah tersambung melalui video conference ada Mas Kenji Putra Cahaya, beliau adalah Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji. Selamat pagi Mas Vicky. Baik, apa kabar?
Puji Tuhan baik, Mas Vicky, Ya, semoga juga sehat-sehat ya Mas. baik, terima kasih sudah bergabung di Market Bus. Semoga kita sehat selalu ya Mas Kenji. Mas Ya, Kenji bicara mengenai Aman Mineral yang akan melakukan IPO dan disampaikan bahwa nilai IPO-nya begitu ya sebesar 12,9 triliun rupiah. Ini akan menjadi salah satu IPO dengan target raihan dana jumbo dan akan memberikan signifikansi terhadap pergerakan dari IHSG dan akan masuk ke dalam deretan saham yang memiliki kapitalisasi terbesar gitu di Bursa Efek Indonesia. Semenarik apa IPO dari Aman ini, Mas Kenji, menurut Anda? nah oke, kalau dari kita ngomong industrinya dulu memang kan lagi-lagi berfokus ke tambang ya, emas dan juga koper utamanya, lebih ke tambang batu hijau lah itu. Mereka itu kan cukup seksi, quote and quote, dalam arti mereka itu merupakan feedstock itu smelter-smelter yang di seluruh dunia itu memang butuh. Ya, gitu. Jadi secara lini bisnisnya oke. Nah, cuma memang jadi isu juga harga IPO-nya nih, banyak investor itu agak concern karena memang agak tinggi. Nah, tapi yang saya highlight tadi kapitalisasi pasarnya yang bisa jadi pendongkrak IHSG lah. Yang itu yang kita harapkan bisa bikin comeback nanti stronger IHSG. Siapa tahu kan bisa ke 7.000 lagi pasti. Oke. Ya, kesimpulan terkait dengan harga sahamnya tentu saja ini dapat tercermin dari harga rentang harga book building ya di kisaran 1.650 hingga 1.775. Jika kemudian dibandingkan dengan peer-nya katakanlah ini memang seperti yang Anda sampaikan ya, memang terlalu mahal walaupun memang secara potensi ini akan cukup menarik begitu. Betul, Mas. Nah, yang kita patut lihat juga apakah nanti akan ada potensi terjadinya oversubscribe atau tidak, karena memang dari jumlah saham yang ditawarkan ke masyarakat pun kuantitinya cukup banyak. Nah, ini saya rasa nanti pasca book building kita bisa lihat gitu. Jadi antusiasme market atau investor itu terhadap IPO Aman ini sebesar apa sih gitu. Baik, jika kemudian harganya dikategorikan cukup mahal, berapa sih harga yang wajar menurut Anda untuk Aman? Nah, kalau Aman sendiri memang kalau sekarang memang cost per itu agak lebih tinggi sedikit kalau kita bandingin secara B2B ya dengan emiten-emiten yang apple to apple gitu. Nah, kalau harga wajarnya sendiri kita range di area-area misalkan 1.300-1.400 untuk IPO-nya sebenarnya. Makanya memang lebih tinggi sedikit, tapi concern saya tetap tadi apabila ternyata market melihat potensi bisnisnya itu ke depannya juga bagus sekali gitu. Karena tadi smelter itu juga butuh untuk dari koper tentunya, walaupun memang tren koper sekarang lagi agak koreksi sedikit. Nah, ini kalau oversubscribe, nah ini saya bilang impact-nya untuk IHSG dan emiten sendiri pun oke gitu, bagus. Baik, jika dibandingkan dengan peer-nya, apa kelebihan dari Aman sehingga kemudian Anda tadi menyimpulkan menarik begitu, khususnya terkait dengan fasilitas smelter begitu? Nah, kalau dari Aman sendiri yang kita expect begitu ya, saya mungkin highlight sedikit. Jadi koper ini memang sekarang ini agak koreksi. Seperti trennya sudah seperti nikel sebenarnya. Jadi secara year on year sudah agak pelemahan kurang lebih 4,6%. Tapi itu pun kalau kita lihat gitu loh. China memang lagi agak lesu nih untuk demand-nya. Nah, in case nanti demand-nya sudah comeback seperti semula, nah harga segini saya rasa sih masih make sense. Sehingga kita expect ke depannya untuk katakanlah investor mid sampai long term-nya itu kalau masuk di IPO itu kita expect targetnya cukup oke lah untuk proyeksi mid to long term-nya. Masa book building sampai dengan 16 Juni 2023 dengan range harga tadi sudah disampaikan, rekomendasinya seperti apa, menarik untuk bisa masuk ke Aman begitu ya. Kita akan bahas usai jeda berikut ini Mas Kenji dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FEISI Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, kita lanjutkan masa book building untuk Aman sendiri sampai dengan 16 Juni 2023 dengan range harga book building tadi sudah disampaikan, menarik atau tidak untuk bisa masuk, rekomendasinya seperti apa? Nah, kalau untuk saya pribadi, ini dengan harga segini mungkin saya juga akan coba dari prospek bisnis ke depannya, saya bilang ke mid long term-nya prospeknya ada, real gitu. Nah, mungkin saya juga akan masuk sih di IPO Aman ini, mungkin tapi tidak full amunisi lah katakanlah.
Kenapa nggak full amunisi? Masih kemahalan tadi karena Yes, karena dari harga memang agak tinggi, tetapi kan potensinya ada ya. Kita spekulasi sedikit kalau lihat dari prospek bisnisnya cukup support itu. Mungkin ya masuk dikit-dikit aja, katakanlah dari 10 sampai 15% foto yang kita ada, dari foto yang kita ada kita bisa entry untuk IPO aman. baik, dari prospektus apa saja yang menjadi concern kalau kita lihat penggunaan dana diantaranya adalah membiayai pengeluaran modal atas proyek smelter dan juga untuk pelunasi utang kepada PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Concern Anda seperti apa mengenai hal ini, Mas Kenji? Oke, nah, saya rasa ini kalau dibilang common ya common juga praktisnya gitu. Jadi calon emiten itu kan dari prospektusnya juga kita bisa lihat. Salah satunya kalau dari Amar ini memang untuk sekali lagi untuk pembayaran utang ke anak usaha dan juga untuk untuk eksplorasi lagi begitu ya. Nah, yang saya highlight memang dari angkanya sih. Jadi dengan kurang lebihnya sekitar 200 juta US dollar, sorry, itu kurang lebih sekitar 3 triliun yang akan digunakan untuk melunasi hutang ke anak usahanya, itu AMNT gitu. Nah, itu kalau dari dana kan kurang lebih sudah lebih dari 10%, karena kurang lebih 25% gitu. Baik. Sebenarnya yang efektif itu yang kita masih kategorikan cukup oke itu sebenarnya di area-area apabila IPO dilakukan untuk pembayaran utang sebagian itu kurang lebih di range 10% dari total dana. Jadi memang agak sedikit tinggi begitu ya. Nah, tapi eksplorasinya yang saya highlight juga dan utamanya kalau tadi kan kita ngomong yang harus di highlight itu dari hutang satu dan kedua ya tentunya duet Pak Agus Salim dan Agus Salim Group maksud saya dan Agus Projo itu yang masih diharapkan pasar untuk bisa mengangkat sahamnya lagi. Kalau kita lihat track recordnya dengan Bumi contohnya itu kan bisa menggerek dari 50 perak. Nah, ini yang diharapkan untuk si Aman ini lagi gitu. Kalau dari market saya lihat. Walaupun secara target raihan dana di IPO ini jumbo begitu dan dikategorikan sebagai saham dengan kapitalisasi yang besar, tapi ujung-ujungnya kembali ke harganya begitu. Apakah kemudian cukup menarik atau tidak untuk investor bisa masuk? Tapi Anda tadi juga sampaikan ada prosentase lah yang kemudian terukur jika ingin masuk ke saham Aman pada saat IPO-nya nanti. Oke.